tenaga administrasi kantor, kemudian penjaga sekolah, guru kelas, dan lain sebagainya. Apakah ini termasuk dalam kategori yang akan dihapus ya dalam pendataan ini? Baiklah sobat semuanya, saat ini masing-masing Pemda ini mulai menghapus ya data non ASN yang mana termasuk dalam kategori jabatan yang tidak boleh masuk dalam database BKN. Meskipun sebelumnya kita sudah melakukan pendataan non ASN, kemudian kita cari di instansi kita ini ditemukan. Berikutnya berdasarkan dari siaran pers terbaru dari BKN, tentunya masing-masing Pemda ini melakukan tindak lanjut, yaitu yang masuk dalam kategori jabatan-jabatan yang nggak seharusnya masuk dalam pendataan ini harus dihapus teman-teman. Nah silakan teman-teman nanti segera cek saja untuk datanya apakah juga termasuk dalam kategori tenaga honorer yang dihapus dari pendataan non ASN. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update informasi terbaru, teman-teman gak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sebelumnya di sini dari BKN ini tertanggal 9 Oktober tahun 2022 ini adalah memberikan siaran pers teman-teman. Ya benar, siaran pers ini adalah pada intinya BKN ini meminta pejabat pembina kepegawaian baik itu yang ada di instansi pusat maupun juga daerah untuk melakukan validasi ulang ya dari 152.803 pegawai non ASN yang tidak sesuai ketentuan dalam pendataan non ASN. Nah, berikutnya di sini juga disampaikan sebenarnya terkait tentang siapa saja yang boleh masuk dalam pendataan ASN ini adalah pada webinar-webinar dari BKN dan juga Pan-RB teman-teman. Tentunya dari masing-masing daerah ini tentunya juga sudah diberikan ya informasi siapa saja yang boleh mendaftar dan siapa yang tidak seharusnya mendaftar. Nah, di sini dari siaran pers ini dilampirkan yaitu daftar kementerian dan juga Pemda yang di sini harus melakukan validasi ulang ya, yang seharusnya ini nggak masuk dalam pendataan dipaksakan untuk masuk dalam pendataan. Nah, dampaknya berdasarkan dari siaran pers ini, maka masing-masing Pemda yang sebelumnya telah mendata seluruh tenaga non ASN ya, ini akan ada banyak sekali yang nantinya akan dihapus ya, dikarenakan memang sebenarnya nggak berhak teman-teman untuk ikut pendataan non ASN ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan memberikan contoh salah satu daerah yang sudah melakukannya, yaitu sudah menindaklanjuti dari siaran pers ini, ya mana dari data yang sebelumnya ada ini sekarang nggak ada ya, sudah dihapus. Nah teman-teman nanti bisa melakukan pengecekan pada instansinya masing-masing. Nah kita contohkan di sini teman-teman untuk bisa melakukan pengecekan ya. Nah sebelumnya mungkin teman-teman di sini bisa melakukan pencarian untuk datanya. Di sini kita bisa melihat pada instansi kita masing-masing ya. Misalkan di sini saya adalah berada di Kabupaten, ini adalah misalkan Ngawi gitu ya. Nah seperti ini, maka nanti kita akan diarahkan menuju ke instansi kita teman-teman. Nah kita akan di instansi kita ini, kemudian kita bisa coba klik cari ya. Nah di sini nanti akan ada daftar nama yang nanti akan masuk, dapat kita lihat ya. Kemudian daftar nama, kemudian jabatan kita apa, kemudian unit kerja ini adalah di mana, tenaga administrasi kantor, kemudian penjaga sekolah, guru kelas, dan lain sebagainya. Apakah ini termasuk dalam kategori yang akan dihapus ya dalam pendataan ini karena memang nggak berhak. Nah di sini kita contohkan untuk daerah yang sudah menerapkan penghapusan dari data non ASN. Ini kita bisa mencoba cek, yaitu untuk yang ada di Jatim ya. Nah BKD Jatim. Nah di sini dari BKD Jatim, yaitu Badan Kepegawaian Daerah atau BKPP Jawa Timur, ini sudah merilis ya untuk daftar nama atau jabatan yang dihapus, tidak jadi dimasukkan dalam pendataan ASN dan tidak dikirim ke pusat ya, dan diberikan SPTJM-nya. Nah di sini informasi terbaru tanggal 12 teman-teman, yaitu jenis jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah teman-teman bisa mengecek di web instansinya masing-masing. Tentunya saat ini sudah mulai ada progres ya untuk siapa saja yang nanti akan dihapus. Tentunya di sini nanti kalau misalkan dihapus, ini karena memang kita nggak berhak ya teman-teman untuk masuk ke sana. Nah di sini menindaklanjuti surat dari PLT Kepala BKN nomor sekian, yaitu perihal jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah, disampaikan beberapa hal berikut.
Nah, informasi selengkapnya di sini kita bisa unduh ya. Jadi di sini nanti teman-teman di masing-masing instansinya akan bisa mengunduh untuk suratnya, teman-teman. Berikutnya di sini merupakan surat resmi dari BKD Provinsi Jawa Timur, yaitu dengan nomor sekian, sifatnya segera, yaitu lampirannya inilah ada 28 halaman, yaitu untuk jenis ini perihalnya, teman-teman, yaitu jenis jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang mana di sini telah disampaikan, yaitu untuk isinya. Ya, mana di sini kalau misalkan kita lihat pada bagian isinya, ini adalah yaitu menindaklanjuti surat dari PLT Kepala BKN nomor sekian tertanggal 7 Oktober perihal jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan non ASN di lingkungan instansi pemerintah disampaikan, yaitu untuk yang pertama, berdasarkan dari hasil prafinalisasi tenaga non ASN lingkungan pemerintah provinsi, ini terdapat jenis-jenis jabatan yang tidak sesuai ya dengan surat Menpan RB tertanggal 31 Mei 2022. Di antaranya adalah tenaga non ASN atau THK 2 yang penggajiannya ini adalah dari mekanisme pusat ya. Dari mekanisme bayar langsung, bukan menggunakan mekanisme barang dan jasa. Kemudian ada 5 persyaratan kemarin, teman-teman. Nah, selanjutnya juga dari surat edaran tertanggal 22 Juli. Nah, dalam rangka menjaga validitas dan akuntabilitas pendataan tenaga non ASN, dimohon untuk instansi ini melakukan verifikasi dan validasi kembali, yaitu atas nama pegawai yang jabatannya tidak sesuai dan melaporkan kepada PIC ya, masing-masing instansi segera ditindaklanjuti. Nah, selanjutnya data final hasil verifikasi validasi ini wajib disertakan, yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM di lingkungan instansi masing-masing dengan materai yaitu 10.000, diberikan tenggat waktu sampai 14 Oktober tahun 2022. Kemudian dikirimkan ke emailnya ini, kemudian yang berisikan jumlah tenaga non ASN dari X THK 2 menjadi tanggung jawab instansi sebagaimana surat tertanggal 3 Oktober tentang tindak lanjut pendataan tenaga non ASN lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan SPTJM instansi. Nah, selanjutnya untuk jabatan-jabatan yang di sini dimasukkan ya dalam kategori ini adalah jenis jabatan-jabatan yang enggak seharusnya masuk ya dalam pendataan non ASN. Ini diantaranya adalah seperti ini, teman, yaitu penjaga kantor ya. Nah, penjaga kantor ini enggak seharusnya masuk dalam pendataan. Kemudian pramu kantor ini juga enggak, kemudian pramu laboratorium juga enggak, kemudian pramu saji, kemudian pramu asrama, tenaga tukang kebun, kemudian tenaga tukang sapu atau cleaning service, kemudian petugas pengamanan, security, kemudian pramu kantor, caraka dan keamanan, pramu kebun, kemudian pramu pimpinan, pramu kantor dan caraka dan seterusnya, ada cleaning service, kemudian kamdal. Nah, kemudian penjaga gedung dan taman sekolah, petugas penjaga kantor, pramu sekolah, tukang cuci. Berarti kalau misalkan seperti ini termasuk penjaga sekolah, satpam itu juga nggak masuk, teman. Tidak termasuk dalam jenis-jenis jabatan yang tidak diperbolehkan untuk mengikuti pendataan tenaga non ASN. Nah, arah kedepannya kira-kira bagaimana? Nah, arah kedepannya ini nanti kita menunggu, teman, menunggu, dan sepertinya kalau misalkan menurut dari pengalaman saya melihat situasi dan kondisi untuk hal seperti ini nanti akan diarahkan menuju ke outsourcing ya. Mungkin kita bisa lihat di rumah sakit atau di kampus. Misalkan kemarin saya main untuk cari mengambil legalisir di UNS itu cleaning service, saya wawancara, teman, cleaning service, kemudian satuan pengamanan itu adalah langsung sudah outsourcing ya. Jadi bukan tanggung jawab dari pihak kampus, namun langsung dari perusahaan outsourcingnya. Oke, entah nanti kebijakannya seperti apa, kita dihapus atau enggaknya, kita menunggu. Semoga nanti arah kebijakan kedepannya inilah menguntungkan kita tenaga honorer. Oke, demikian, semoga bermanfaat, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.